Halo, salam Maranatha. Bagaimana kabar para pendengar Mutiara Kebenaran ya? Saya kasih dalam Tuhan. Saya harap Anda semua dalam kondisi baik. Dan di pagi hari yang cerah ini, saya duduk di depan komputer, membuka Alkitab dan siap untuk masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan. Saya Dr. Steven Einstein Liao. Mungkin Anda mendengar ini, saya tidak tahu, pagi hari, siang hari, malam hari. Saya merekam ini tahun 2024 pertengahan, dan mungkin Anda mendengarnya tidak lama kemudian, tahun 2024 atau mungkin di tahun-tahun setelah itu. Namun, kapanpun Anda dalam hidup Anda, dalam titik apapun itu, belajar firman Tuhan sungguh adalah sesuatu yang indah dan penting dalam hidup ini. Itulah alasannya mengapa kita membuat seri Mutiara Kebenaran ini, karena kebenaran kita nilai sebagai sesuatu yang sangat berharga, sangat indah bagaikan mutiara. Dan hanya orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang memiliki hubungan pribadi dengan Dia, yang memiliki kasih yang mendalam akan firman Tuhan, yang memahami betapa pentingnya firman Tuhan bagi hidup kita. Dan saya mengucap syukur kalau Anda termasuk dalam golongan itu dan Anda bergabung dengan saya di dalam Mutiara Kebenaran ini. Kita akan masuk ke dalam hari ini 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15. Dan kalau Anda baru bergabung atau entah bagaimana tiba-tiba mendengar sesi yang satu ini, ketahuilah bahwa Mutiara Kebenaran itu secara sistematis sebenarnya ya. Kita tidak random, saya bukan satu hari tiba-tiba, saya mau khotbah dari 2 Raja-Raja 15. Bukan, tapi kita secara sistematis, kita bergerak dari awal, dari kitab Kejadian. Dan cukup banyak ya, sudah ratusan sesi kita lalui. Saya merekam ini juga sudah cukup lama karena saya tidak bisa setiap hari merekam. Juga ada masa-masa mungkin kadang-kadang berbulan-bulan di mana saya tidak merekam, atau dulu bahkan sempat mungkin 1-2 tahun saya berhenti merekam karena satu dan lain hal. Namun puji syukur bahwa akhirnya dengan dikuatkan kembali, dan saya merasa penting bahwa kita meneruskan pembelajaran akan firman Tuhan ini. Kita sampai kepada 2 Raja-Raja pasal yang ke-15. Dan kalau Anda ingin mendapatkan yang sebelum-sebelumnya, itu tersedia di YouTube Grafe, channel YouTube. Nah, channel YouTube ini ya bagus dan tersebar luas, tapi kadang-kadang juga dia ada advertisement dan lain sebagainya. Dan saya punya trik-trik, biasanya kalau saya melihat YouTube saya memakai browser yang khusus dan sebagainya untuk tidak ketemu dengan iklan. Namun kita tahu YouTube mencoba untuk menghilangkan cara-cara seperti itu dan memaksakan iklan pada kita. Oleh karena itu, kalau Anda ingin mendengarkan Mutiara Kebenaran ini secara tidak ada interupsi dan mungkin lebih bebas lagi, Anda bisa mendapatkan file MP3-nya. Dan kalau Anda ingin mendapatkan file MP3 dari Mutiara Kebenaran, Anda silakan datang kunjungi kami di Grafe, karena saya adalah gembala sidang dari GBIA Grafe. Dan Anda silakan datang ke Grafe di Sunter, kami di Sunter. Anda bisa mendapatkan alamat kami persis di website kami, www.grafe, dash atau strip ministry.org. Jadi Anda bisa search juga di search engine dengan kata kunci GBIA Grafe. Anda bisa mungkin ketemu dengan webpage kami. Dan kalau Anda mengunjungi GBIA Grafe, Anda bisa mendapatkan file MP3 dari Mutiara Kebenaran ini, dan kita tidak akan charge Anda. Cuman Anda perlu bawa misalnya USB drive Anda sendiri ya. Kita tidak menyediakan USB drive. Kalau Anda ingin beli USB drive, mungkin bisa, tapi Anda bawa sendiri. Anda bisa mendapatkannya dengan cuma-cuma, karena ini adalah salah satu bentuk pelayanan dari GBIA Grafe. Baik, dan dengan demikian mari kita masuk ke dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-15. Sebelum kita membaca dan membahasnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa di hari ini Tuhan, kami siap, kami membuka hati untuk belajar firman-Mu. Itu adalah kasih karunia, bahwa kami bisa mengenal Engkau, bahwa kami bisa belajar dari-Mu Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Dan tuntunlah kami Tuhan,
bawa kami kepada pengertian yang tepat dan aplikasi yang sesuai dari prinsip-prinsip firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, kita akan baca dulu pertama. Jadi ingat bahwa kita masih di dalam raja-raja Israel dan Yehuda. Dan untuk bagian pertama di sini kita akan melihat salah satu raja Yehuda, namanya Azaria. Saya akan bacakan dulu 7 ayat pertama. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam, raja Israel, Azaria anak Amazia, raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja, sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam, anak raja, mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, jadi saya akan memberikan sedikit recap tentang raja-raja Yehuda, karena ingat bahwa kerajaan Israel terpecah dua, sebelah utara Israel, sebelah selatan Yehuda, dan Yehuda adalah kerajaan yang melanjutkan dinasti Daud, di mana Daud adalah raja yang Tuhan pilih. Tuhan berikan perjanjian Daud kepada dia, bahwa dinastinya atau rumahnya atau keluarganya akan bertahan sampai selama-lamanya. Setelah Daud tentu adalah Salomo. Salomo kemudian punya anak Rehabeam, masih ingat? Dan Rehabeam inilah yang kehilangan kerajaan itu, artinya 10 suku lepas di zamannya Rehabeam. Setelah Rehabeam adalah Abiam, raja yang jahat dan memerintah hanya sebentar saja. Nah, setelah itu adalah Raja Asa. Asa adalah raja yang baik, ya, cukup baik. Nah, setelah Asa, lalu dia menurunkan seorang anak yang terkenal, yaitu Yosafat, saudara Tuhan. Dan Yosafat, raja yang mencari Tuhan, raja yang dikatakan di dalam Alkitab adalah raja yang baik, walaupun tentu dia melakukan kesalahan. Ya, kesalahan dia adalah bersekutu dengan Ahab. Dan Yosafat cukup terkenal karena hubungannya dengan Ahab itu, dan keputusan dia untuk mengawinkan anaknya dengan anaknya Ahab yang berujung hampir pada suatu tragedi, ya, karena Atalia itu membunuh, boleh dibilang dia mencoba membunuh semua keturunan Daud di situ. Tapi itu belakangan, karena habis Yosafat lalu anaknya adalah Yoram. Nah, Yoram inilah yang menikah dengan Atalia, dan dipengaruhi Atalia dia menjadi raja yang jahat. Kemudian setelah Yoram adalah anaknya Ahazia, dan Ahazia ini mati, dibunuh oleh Yehu. Dan setelah Ahazia mati itulah maka Atalia mencoba memusnahkan semua keturunan Daud di situ. Dan hampir saja dia berhasil, tapi kita sudah bahas bahwa Tuhan masih menjaga. Dan akhirnya setelah suatu masa kekosongan di mana Atalia memegang kendali, akhirnya Raja Yoas selanjutnya. Jadi ini kita sedikit rekapitulasi, ya, saudara Tuhan. Kita ingat kembali raja-raja dari jalur Daud itu siapa saja. Kemudian setelah Yoas, setelah Yoas ini yang kita bahas di pasal yang lalu, di sesi yang lalu, di pasal 14. Jadi kita sudah dekat di sini. Dan anak dari Yoas adalah yang disebut dengan Amazia. Amazia itu kita bahas di sesi yang lalu. Dia adalah raja yang baik. Dan sekarang kita mempelajari anaknya Amazia, yaitu Azaria. Nah, tentang Azaria ini ada 7 ayat tadi kita baca mengenai dia di 2 Raja-Raja. Nah, kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang dia, informasi tentang dia jauh lebih lengkap di dalam 2 Tawarik, terutama 2 Tawarik pasal 26. Di situ ada satu pasal tentang
tentang Uzia, jadi lebih lengkap di sana. Dan seperti yang tadi saya katakan, kalau di dalam 2 Tawarik nama dia disebut Uzia, sedangkan di 2 Raja-Raja namanya disebut sebagai Azaria. Dan ini bukan sesuatu yang membingungkan, ini bukan sesuatu yang berarti kesalahan atau apa. Pada zaman itu sangat sering bahwa orang punya nama lain atau sebutan lain gitu. Salomo punya nama lain Yedija misalnya, ya. Ada banyak sekali. Yakub punya nama lain Israel. Jadi ya hari ini pun sebenarnya lazim ya, cuman hari ini kita kenal dengan nama depan, nama tengah ya. Kadang-kadang ada orang nama tengahnya 2 ya. Jadi itu semua hal yang sangat wajar sekali ya. Nah, coba kita lihat kepada pribadi Azaria ini atau Uzia, dia disebutnya di dalam 2 Tawarik. Apa yang bisa kita pelajari dari dia? Dia mulai memerintah cukup awal, waktu dia masih muda, yaitu 16 tahun. Dan pemerintahan dia adalah salah satu yang paling lama di Yehuda, yaitu 52 tahun. Bahkan hanya ada satu raja lain yang pemerintahannya lebih lama dari Uzia, yaitu Raja Manasye, itu belakangan. 52 tahun adalah pemerintahan yang lama, saudara yang kasih Tuhan. Lalu kita diberitahu lagi nama ibunya adalah Yekholia. Sekali lagi, khusus untuk raja-raja Yehuda, Alkitab sering mencatatkan bukan hanya nama ayahnya, yaitu raja sebelumnya, tapi juga nama ibunya. Yang kita sudah bahas ini menekankan kepada kita peran dari seorang ibu. Tapi bukan hanya peran ibu, peran ayah juga penting ya. Dua-duanya penting, kita tidak boleh timpang, kita tidak boleh berkata bahwa wah, peran ibu, memang benar, peran ibu sangat penting sekali ya, tapi dua-duanya, peran ayah juga ada, peran ibu juga ada. Peran ayah terlihat dari ayat yang ketiga, di mana dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Dan sebenarnya ini terulang juga di pasal 14 yang sesi lalu, di mana di pasal 14 ayat 3 mengenai bapaknya, yaitu Amazia, dikatakan ia berbuat tepat seperti yang diperbuat Yoas ayahnya. Jadi Amazia berlaku benar seperti Yoas, ya. Kemudian Azaria berlaku benar seperti Amazia. Dan ini akan berlanjut lagi nanti kalau kita lihat Raja Yehuda setelah Azaria, yaitu Yotam. Jadi lompat sedikit, nanti kita akan sampai di situ. Pasal 15 ayat 34 tentang Yotam dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Jadi baik ibu maupun ayah diberikan penekanan di sini, dan dua-duanya penting tentunya. Walaupun peran laki-laki dan peran perempuan beda di dalam rumah tangga, Alkitab dengan tegas mengatakan suami adalah kepala rumah tangga, istri adalah penolong. Nah, tetapi bagaimana prakteknya itu tentu berbeda-beda di tiap-tiap keluarga, saudara kasih Tuhan. Ya, karena situasi tiap keluarga berbeda, kemampuan suami, kemampuan istri di tiap keluarga berbeda. Jadi ada banyak sekali variasi yang bisa terjadi. Namun Tuhan menaruh suami sebagai pemimpin, artinya dia yang paling bertanggung jawab. Nah, seorang suami bisa mendapatkan dirinya menikah dengan seorang istri, atau istrinya sangat mampu, ya sangat hebat dalam melakukan banyak hal, ya dia bisa mendelegasikan banyak hal kepada istrinya. Gitu, karena istrinya memang jago dalam hal-hal itu, gitu kan. Misalnya dalam hal macam-macam lah ya. Dalam pendidikan anak kan ada banyak aspek ya, aspek mengajar, aspek mendisiplin, aspek menurture atau membesarkan dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada seorang suami yang mungkin menikah dengan istri dan istrinya kurang baik dalam beberapa hal ya, dan sang suami harus berpikir bagaimana dia harus mengatur segala sesuatu dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ada yang suaminya yang sebenarnya kurang mampu ya. Suaminya kurang mampu dan kurang cakap atau kurang bisa melaksanakan fungsinya dengan baik ya. Nah, ini juga ya tentu tidak ideal dan akan masuk kepada dinamika-dinamika yang lain lagi begitu. Ya, namun secara umum kita berkata bahwa suami sebagai kepala rumah tangga dan dalam pendidikan anak Tuhan akan tuntut terutama pada suami ya. Walaupun ya istrinya adalah yang mungkin ya day to day atau dari hari ke hari
itu bersinggungan lebih banyak dengan anak ya. Dan ini wajar kalau anak masih kecil. Kalau misalnya bapak atau suaminya bekerja di luar ya, anak tentu lebih banyak dengan ibu. Ini adalah suatu hal yang biasa terjadi begitu. Oleh karena itu, seorang ayah, seorang suami bisa memberikan garis-garis besar arahan bagaimana untuk membesarkan anak, sedangkan ibunya yang melaksanakan, ibunya sebagai pelaksana. Nah, yang mana yang penting? Ya dua-duanya penting, saudara-saudara. Jadi arahan umumnya penting, ya. Ini poin-poin besar bagaimana kita melangkah sebagai satu keluarga, ya. Dan kemudian si pelaksana hariannya ya, atau ibunya ini juga penting sekali sebenarnya. Jadi dua-duanya penting, ya. Dan menarik sekali bahwa berurut-urutan tadi kita baca ya, Amazia melakukan seperti bapaknya, bapaknya Yoas, kemudian Azaria atau Uzia melakukan seperti bapaknya Amazia, kemudian si Yotam nanti melakukan seperti bapaknya Azaria. Jadi peran seorang bapak untuk menjadi teladan bagi anaknya itu benar-benar muncul dan benar-benar digarisbawahi di sini. Oke, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut lagi, nah sekali lagi ini sangat singkat sekali, ya sangat singkat sekali. Hanya dia katakan bahwa Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan kita tidak akan baca 2 Tawarik 26, itu situ lebih lengkap. Nanti kalau Mutiara Kebenaran suatu hari sampai ke Tawarik, kita akan lihat lebih mendetil lagi di situ. Tetapi antara lain, saya bacakan sedikit saja ya. Di 2 Tawarik dikatakan ia mencari Allah, ya, ia mencari Allah selama hidup Zakaria. Jadi ada seorang nabi namanya Nabi Zakaria yang banyak menolong si Uzia ini. Dan selama Uzia di bawah pengaruh Zakaria, dia mencari Tuhan. Dan ini mirip dengan Yoas yang mencari Tuhan selama hidup Yoyada, mirip juga dengan Amazia yang awalnya mencari Tuhan namun ujungnya melakukan suatu kesalahan. Dan karena dikatakan bahwa Azaria ini atau Uzia ini berlaku seperti bapaknya, kita senang bahwa dia secara umum dinyatakan benar, namun juga sedikit was-was juga apakah dia akan melakukan kesalahan di akhir hidupnya. Ya, dan itu terbukti benar ya. Namun di awal hidupnya secara umum dia sangat positif di sini. Alkitab mencatat di 2 Tawarik bagaimana dia berperang melalui banyak bangsa-bangsa yang lain. Dan ingat, dia mewarisi situasi yang sangat sulit sebenarnya, karena Amazia, karena kesalahan dia di akhir hidupnya, dia ditawan oleh Yoas dari Israel, Yerusalem temboknya dihancurkan, di emas di bait sucinya diambil dan lain sebagainya. Jadi Uzia atau Azaria di sini mewarisi kondisi yang sulit dari usia yang muda, dia masih sangat muda 16 tahun, dia mewarisi suatu kondisi yang pelik ya. Namun dia bagus, dia berhasil mengokohkan diri, karena dia mencari Tuhan ya, dia mencari Tuhan, dia hidup benar, maka Tuhan mengokohkan dia, dan dia berperang melawan orang-orang Filistin, dia mendirikan tembok dan lain sebagainya, dia mendirikan berbagai menara, itu ada dibahas, dia punya tentara dan lain sebagainya. Jadi gambarannya adalah seorang raja yang mencari Tuhan, dan Tuhan memberkati dia, Tuhan memberikan dia kekuatan dan lain sebagainya. Nah, di tengah-tengah semua kekuatan dia, ayat yang keempat, balik lagi ke 2 Raja-Raja 15 di sini ya, sama dengan bapak-bapaknya, dia tidak berhasil menjauhkan pengorbanan di bukit-bukit tinggi ya. Dan sekali lagi, bukit-bukit ini ya biasanya ini adalah semacam menyembah Tuhan benar, tapi menyembah Tuhan dengan cara yang salah, begitulah ya. Menyembah Tuhan dengan cara yang salah, dan ya, ini akan menjadi momok ya kalau suatu hari nanti mereka mulai meninggalkan Tuhan, maka bukit-bukit pengorbanan di tempat-tempat tinggi ini akan dijadikan tempat penyembahan dewa-dewi. Oke. Nah, kita mungkin agak kaget kalau di 2 Raja-Raja pasal 15 kita ketemu bahwa Tuhan menimpakan tulah sakit kusta kepada si Azaria ini. 2 Tawarik memberikan kita latar belakang kenapa ini bisa terjadi. Dan rupanya ketika Uzia atau Azaria ini semakin diberkati oleh Tuhan, dan mungkin pada menjelang dia sudah semakin tua, rupanya dia menjadi sombong. Dia menjadi sombong, dia merasa hebat, dan dia mulai merasa bahwa dia juga berhak untuk
mempersembahkan korban ukupan di hadapan Tuhan. Dan kesalahan Uzia adalah dia menembus batas terlarang perpisahan atau pemisahan yang Tuhan telah taruh antara raja, posisi atau kedudukan raja dengan kedudukan imam. Ya. Dan suatu ketika Uzia atau Azaria dia nekat, dia masuk, dia tidak mempedulikan hukum Tuhan, dia intinya mungkin dia berkata bahwa saya kan raja, saya berhak melakukan ini gitu ya. Dan dia mau membakar ukupan, dia masuk ke bait suci yang mestinya hanya boleh dimasuk oleh imam, dan dia mau membakar ukupan di depan mezbah ukupan itu. Dan para imam semua menentang dia. Ya. Para imam menentang dia dan berkata, "Hai Uzia, yang kamu lakukan ini tidak benar." Ya, dan Uzia sempat marah dan mungkin dia mau menghukum imam-imam itu yang berani menentang dia dalam tanda kutip. Namun Tuhan segera menimpakan tulah kusta kepada dia. Ya, sehingga sambil dia berdiri di situ, kulitnya langsung berubah rupanya. Ya, jadi itu adalah latar belakangnya. Dan ini adalah hal yang Tuhan sangat jaga, karena raja ada dari keturunan Daud, sedangkan imam adalah dari keturunan Harun. Ya, Daud adalah dari Yehuda, Harun ada dari keturunan Lewi, dan tidak boleh digabungkan karena satu-satunya pribadi yang boleh menggabungkannya nanti adalah Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus Kristus datang sebagai Mesias atau yang diurapi, dan dia menggabungkan tiga jabatan yang diurapi, yaitu raja, imam, dan nabi. Dia menggabungkan ketiganya. Ya. Dan orang Israel tidak ada raja Israel yang boleh menggabungkannya karena mereka bukan keturunan Lewi. Gitu. Nah, kalau kita tarik ke zaman Perjanjian Baru, tentu kita bukan Israel lagi. Kita adalah orang Kristen. Kristen itu boleh dibilang bisa juga diartikan Kristus kecil. Ya, oleh karena itu kita juga disebut sebagai imamat yang rajani. Hebat ya. Jadi kita adalah imam, dan kita juga adalah dari jalur raja begitu, karena kita masuk melalui Yesus Kristus. Jadi kita bukan berdasarkan Daud, bukan berdasarkan Harun, tapi kita berdasarkan Kristus, dan Kristus adalah imamat yang rajani. Maka kita juga adalah imamat yang rajani. Nah, tetapi pada zaman Azaria atau Uzia itu belum, dan tidak boleh dia melakukan kesalahan besar, sehingga Tuhan menimpakan kusta kepadanya. Nah, oleh karena itu Yotam anaknya, tentu kusta waktu itu dia harus diasingkan ya. Kalau dia rakyat biasa, mungkin dia akan diusir di luar kota. Tapi karena dia raja, akhirnya diasingkan di sebuah rumah. Dan pemerintahan dijalankan oleh Yotam. Kita tidak dikasih tahu persisnya pada tahun keberapa ini terjadi, tapi ini sudah agak kebelakangan dari pemerintahan dia. Oke. Dan akhirnya dia mati di ayat yang ke-7. Tapi pemerintahan yang lama ya, 52 tahun sekali lagi. Dan kita akan masuk ke ayat berikutnya, ayat 8 dan seterusnya. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin sedikit komentar bahwa matinya Azaria di sini atau yang disebut Uzia ini menjadi suatu momen penting lainnya juga dalam sejarah Alkitab, yaitu momen di mana Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan. Nah, coba kita buka Yesaya pasalnya yang ke-6. Ini pasal yang terkenal tentunya, Yesaya pasalnya yang ke-6, dan ini adalah pasal di mana Yesaya dipanggil menjadi nabi. Di ayat 1 dikatakan dalam tahun matinya Raja Uzia, dalam tahun matinya Raja Uzia. Uzia ini adalah Azaria ini. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan tahun kematian Uzia tentu menjadi suatu momen yang diingat oleh orang Israel, karena ini suatu momen perubahan yang luar biasa ya, karena mereka sudah terbiasa dengan pemerintahan Uzia. Bayangkan 52 tahun itu lama, saudara-saudara. Saya tidak menemukan contoh paralel di dunia modern sekarang ini. Ya, saya masih ingat di Indonesia sendiri, saya termasuk generasi yang melewati reformasi ya, tahun 98 itu saya pas tamat SMA dan masuk kuliah. Jadi saya masih ingat waktu saya masuk kuliah, bahkan disuruh ikut demo dan lain sebagainya. Tapi menarik bahwa
dulu kan Presiden Soeharto, presiden kedua kita, ya, dan dia memerintah lama sekali ya, 32 tahun, sehingga dari perspektif orang luar dia sering disebut salah satu diktator lah ya. Waktu itu bareng-bareng dengan Fidel Castro yang juga lama ya, kemudian yang di Filipina dan lain sebagainya. Ya 32 tahun itu Soeharto. Ini lebih lama lagi, 52 tahun. Dan mungkin ada banyak orang yang semua yang dia ingat adalah masa pemerintahan Uzia ini, dan bahwa dia memerintah begitu lama juga memberikan kestabilan, ya, stabilitas. Nah, salah satu hal yang negatif dari demokrasi ya, tentu semua bentuk pemerintahan itu ada plus minusnya ya, karena manusia itu kan sudah jatuh dalam dosa. Nah, bentuk pemerintahan yang sempurna tentu adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh pribadi yang sempurna, dan itu adalah Yesus Kristus, dan itu baru akan terjadi di milenium nanti ya. Dan sementara kita menuju kepada milenium yang tidak mungkin terjadi tanpa Yesus Kristus datang kembali. Sementara kita menanti ke sana, menuju ke sana, semua bentuk pemerintahan di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak monarki, dan sekarang pun sudah hampir tidak ada monarki, hanya beberapa saja di Timur Tengah. Tidak komunisme yang jelas tidak, gitu kan. Dan demokrasi yang paling sering kan demokrasi tapi ada banyak rasa ya, ada banyak jenis demokrasi yang yang kacau balau juga ada, demokrasi yang lip service yang sebenarnya diktator tapi dibungkus dengan demokrasi juga ada. Ya, tapi demokrasi juga bukan hal yang sempurna gitu, dan salah satu kelemahan dari demokrasi adalah kemungkinan terjadinya instabilitas. Kita hanya perlu melihat misalnya di Amerika Serikat misalnya ya, Trump ya, kemudian habis itu Biden. Nah, ini tahun 2024 nanti mereka mau pilih lagi, siapa lagi? Nah, kalau misalnya Trump lagi. Jadi, Anda bisa membayangkan policy atau kebijakan Trump lalu dibalik, diubah oleh Biden. Dan cuma 4 tahun, saudara-saudara. 4 tahun diubah oleh yang berikutnya. Kalau misalnya Biden kalah, lalu digantikan Trump, diubah lagi. Ya, misalnya Trump kalah lagi, atau enggak, kalau misalnya Trump jadi, itu sudah kedua kali, dia nggak boleh maju lagi. Lalu nanti diganti yang lain lagi, misalnya Demokrat menang lagi, bisa ganti lagi. Jadi, demokrasi itu punya potensi dia flip-flop ya. Di Indonesia sendiri, ini kan tahun 2024, barusan beberapa bulan lalu kita juga pemilu. Presiden berikutnya yang terpilih adalah Prabowo. Ya, Prabowo katanya sih melanjutkan yang Jokowi, gitu. Katanya melanjutkan yang Jokowi ya. Kita lihat saja nanti apakah atau seberapa banyak dia melanjutkan, seberapa misalnya IKN dan lain sebagainya ya. Ya, tapi ada potensi di dalam demokrasi untuk istilahnya tidak efisien ya. Satu presiden maunya begini, nanti presiden berikut kalau udah dia turun ya, ganti yang lain, dia punya kebijakan lain lagi yang tidak harmonis dengan yang sebelumnya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah presiden lah, menteri pendidikan aja. Nah, ini yang banyak nih ya. Menteri pendidikan ketika ganti menteri bisa ganti kurikulum, saudara. ganti kurikulum jadi ganti buku ya, jadi harus beli buku baru lagi, lain sebagainya ya. Dan beda ya, Uzia di sini dia 52 tahun, suatu stabilitas. Dan pada tahun matinya Uzia, tadi kita baca di Yesaya pasal 6, ketika Uzia yang sudah memerintah 52 tahun dan Yesaya masih muda waktu itu, dia dipanggil oleh Tuhan ya, yang semua yang Yesaya tahu, yang dia pernah hidup di dalamnya adalah Raja Uzia. Dia tidak pernah merasakan raja lain. Dan ketika raja yang begitu lama memerintah mati, ada suatu kewaswasan, rasa ketidakpastian akan masa depan. Apakah raja berikutnya akan baik? Apakah raja berikutnya akan memimpin dengan efisien, dengan bijaksana, dengan adil? Apakah dia akan setia pada Tuhan? Apakah dia akan memimpin Israel menjauh dari Tuhan? Jadi semua itu pertanyaan. Ya, belum lagi Uzia adalah raja yang hebat secara militer. Kita sudah baca, atau belum baca sih, tapi kalau Anda baca nanti 2 Tawarik pasal 26, dia mendapatkan kemenangan dalam berbagai pertempuran ya. Dia melawan orang Filistin, dia melawan orang Amon ya, dia melawan bangsa-bangsa sekitar, dia menang gitu. Jadi Uzia punya track record yang bagus, dia kuat dan lain sebagainya. Nah, kalau dia mati, apakah anaknya akan kuat seperti itu atau tidak? Jadi ada banyak ketidakpastian ketika ada pergantian kepemimpinan di sini. Namun di Yesaya pasal 6 justru itu, pada tahun kematian Uzia, dia mendapat penglihatan tentang apa? Tadi kita baca bahwa Tuhan tetap bertahta. Ini adalah pelajaran yang sangat indah.
bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, pergantian pemimpin, bahkan di Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan, Tuhan tetap bertahta di atas tahtanya. Dan ini adalah suatu penghiburan bagi Yesaya dan bagi kita hari ini, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, misalnya di Indonesia, bentar lagi kita ganti presiden. Ya, apa dampaknya itu bagi katakanlah orang Kristen yang kita pedulikan misalnya adalah kebebasan beragama, ya. Kebebasan untuk memberitakan Injil, ya, bahwa kita bisa kebaktian dengan bebas dan sebagainya. Nah, apakah di masa Prabowo nanti lebih baik dari Jokowi, lebih buruk dari Jokowi, status quo saja atau bagaimana? Ya, tapi apapun yang terjadi, kita tidak tahu masa depan. Yang penting adalah kita mengenal siapa yang memegang masa depan, yaitu Tuhan, dan Tuhan tetap bertahta, ya. Saya bacakan lagi Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, raja di bumi mati, mau digantikan, tidak stabil. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Pemerintahan Tuhan tidak pernah tidak stabil, pemerintahan Tuhan tidak pernah goyang dan tidak pernah tergantikan, dan kita bisa mengucap syukur dan bersandar pada hal itu. Nah, kembali ke 2 Raja-Raja pasal 15, kontras dengan pemerintahan Uzia yang begitu lama. Selanjutnya kita akan mendapatkan serangkaian. Ada berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya. 5. Kalau kita hitung dengan yang sebelumnya Yerobeam bahkan 6. Oke. 6 atau 5 atau 6 raja di Israel, di kerajaan utara. Jadi betapa lebih tidak stabilnya lagi mereka. Nah, ini menggambarkan bahwa memang Israel jauh lebih cepat menyimpang dari Tuhan, jauh lebih duluan jatuh kepada penyembahan berhala, dan mereka sudah dekat kepada penghakiman di sini. Coba kita baca pertama Raja Zakaria di sini. 2 Raja-Raja 15 ayat 8. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria, Raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabesh mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yibleam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu, anak-anakmu, sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel. Dan terjadilah demikian. Oke, jadi Zakaria adalah yang terakhir dari dinasti Yehu, dinasti yang paling panjang di Israel. Karena ya hampir semua dinasti yang lain hanya berlaku satu raja saja. Kemudian anaknya mati, gitu. Bahkan ada yang tidak punya anak, bahkan tidak sempat anaknya memerintah. Tapi dimulai dari Yerobeam sendiri, Yerobeam bin Nebat yang disebut di sini, ya anaknya Nadab, ya itu mati dibunuh, ya. Kemudian ada Baesa dan Ela, ya. Dan Yehu Tuhan sempat puji dia karena dia berani melakukan perintah Tuhan untuk membasmi Baal, membasmi keluarga Ahab, ya. Sehingga Tuhan berkata, oke, ya, kamu bagus di sini, tapi ya, dia gagal karena dia dan semua anak-anaknya tetap tidak menjauh dari dosa Yerobeam bin Nebat. Dia yang pernah kita bahas adalah dia mau menentang Baal karena cocok dengan tujuan politiknya, yaitu mengusir atau menghilangkan pengaruh dan kekuatan Ahab. Ingat, Baal itu masuk melalui Ahab karena istrinya si Isabel. Jadi dianggap sebagai dewa asing, ini bukan dewa Israel, harus dibasmi, gitu ya. Tetapi ketika Yerobeam bin Nebat, ini kan lembu emas ini kan ini disebut Tuhan juga, disebut Yehova juga, walaupun sesat sekali ini. Ini salah, tapi masih pakai nama Tuhan, masih pakai nama Yehova, begitu. Dan ini dianggap sebagai sesuatu yang bukan asing, artinya ini penyembahan yang dari Israel sendiri, gitu. Lembu emas Yehova ini yang sebenarnya adalah bagaikan menampar wajah Tuhan atau mengolok-olok Tuhan sebenarnya, bahwa menyamakan Tuhan dengan lembu emas seperti itu, ya. Namun tidak sesuai dengan tujuan politik Yehu untuk menyerang penyembahan lembu emas ini, karena lembu emas ini tujuannya adalah memperkuat politik Israel supaya tidak kalah dari Yehuda di selatan. Begitu. Itu adalah pemikiran si Yerobeam yang awal,
Ya karena Yehu akhirnya ya udahlah kita teruskan ini saja, dan Tuhan sebenarnya sangat sedih dan marah mengenai hal itu, sehingga Tuhan berkata, oke, karena kamu masih baik dalam hal menghancurkan Baal, aku izinkan anakmu sampai keturunan yang keempat. Dan itu benar, akhirnya Yehu digantikan oleh Yoahas, Yoahas digantikan oleh Yoas, Yoas digantikan oleh Yerobeam, Yerobeam kedua, kemudian Yerobeam kedua digantikan oleh Zakaria, itu yang keempat. Dan pada saat itulah dia mati di sini ya. Dia hanya memerintah 6 bulan, mengindikasikan tidak ada berkat Tuhan atas pemerintahannya. Dikatakan dia melakukan apa yang jahat, dia meneruskan dosa Yerobeam yang diteruskan oleh, boleh dibilang, semua raja-raja lain di Israel. Tidak ada, yang sangat menyedihkan adalah tidak ada satupun raja Israel yang komentar Tuhan adalah ini raja yang benar gitu. Sementara di Yehuda masih ada, tidak ada di Israel yang dikomentari masih benar. Dan semuanya melanjutkan kesalahan Yerobeam. Wow. Tidak heran bahwa kita melihat kerajaan Israel di utara sini sudah siap untuk penghakiman. Dan bagi Zakaria sendiri, penghakiman datang dalam bentuk pembunuhan oleh seorang perwiranya yang namanya Salum bin Yabesh. Ya, katanya dia membuat persepakatan, atau hari ini mungkin ngetren istilah konspirasi. Ya. Dia membuat konspirasi melawan si Zakaria di sini, membunuhnya di Yibleam, menjadi raja menggantikan dia, katanya di sini ya. Oke, dan sekali lagi kita melihat kalau ayat 12 ya, dikatakan di sini, menggenapi firman Tuhan, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel. Dan kembali kita diperhadapkan kepada topik filosofis dan teologis mengenai hubungan antara kehendak bebas dengan nubuat. Ya, Tuhan menubuatkan begini, apakah itu takdir, apa hubungannya dengan kehendak bebas pilihan manusia. Misalnya, kalau kita bilang, kalau Zakaria ternyata raja yang baik, raja yang benar, mencari Tuhan dan sebagainya, masa dia akan Tuhan biarkan dia mati seperti ini ya? Ya tentu tidak, tentu tidak. Tapi ingat bahwa nubuat itu bukan takdir, tapi nubuat diberikan karena Tuhan juga sudah tahu empat keturunan si Yehu ini bakal bertindak bagaimana. Tuhan sudah tahu duluan ya. Jadi nubuat Tuhan tidak menakdirkan, artinya memaksa atau mengkotakkan seseorang, kamu jadi harus dan hanya bisa berbuat seperti ini, bukan ya. Tetapi nubuat Tuhan didasarkan pada pengetahuan Tuhan ya, bahwa Tuhan tahu sifat-sifat orang yang akan datang ini dan apa yang mereka akan perbuat, digabung dengan keputusan Tuhan sendiri. Keputusan Tuhan bahwa berdasarkan kelakuan kalian yang Tuhan sudah tahu ini, maka Tuhan memutuskan bahwa sampai kepada keturunan keempat, maka dinasti ini akan berganti dan berlalu. Oke, kita baca selanjutnya tentang si Salum ini. Salum yang Tuhan pakai untuk mendatangkan penghakiman atas Zakaria. Bagaimana dengan dia sendiri? Ayat yang ke-13. Salum bin Yabesh menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Uzia, Raja Yehuda, yang memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Menahem bin Gadi dari Tirza, lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salum bin Yabesh di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salum dan persepakatan yang diadakannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirza, Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannyalah kota itu dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Oke, Salum ya yang membunuh Zakaria di sini. Ternyata dia hanya memerintah sebulan lamanya. Ini belum rekor masih ingat adalah seorang namanya Zimri, dia hanya memerintah 7 hari lamanya. Tapi ini lumayan dekat ya. Sehingga ada yang berkata bahwa dinasti Yehu bertahan 4 generasi, Salum bertahan 4 minggu, 4 minggu 1 bulan gitu ya. Saking sebentarnya Salum memerintah sebulan, Alkitab bahkan tidak mencatat dia ini jahat atau benar atau apa, tapi kita bisa menyimpulkan dari fakta bahwa dia hanya memerintah sebulan, bahwa tidak ada berkat Tuhan atas pemerintahannya, bahwa dia adalah raja yang tidak benar juga ya. Dan dia dikalahkan oleh seorang namanya Menahem bin Gadi dari Tirza ya. Tirza adalah salah satu kota besar di situ juga yang punya kekuatan politik juga di sana ya, tapi
uh, Menahem membunuh si Salum ini, kemudian menjadi raja katanya di sini ya. Dan Menahem membuktikan dirinya raja yang cukup bengis di sini di ayat yang ke-16, di mana waktu itu pasti suatu situasi yang sangat keotik ya. Dan ini adalah salah satu penghukuman Tuhan atas Israel dibandingkan dengan Yehuda yang begitu stabil. Ya, Azaria 52 tahun, mereka di Israel di utara sini terlibat apa? Terlibat kekacauan ketidakpastian politik. Jadi mereka pasti bikin blok sana, blok sini. Ada kota yang dukung si ini, si itu, dan sebagainya. Dan Menahem merasa bahwa Tifsah adalah kota yang tidak mendukung dia dan tidak cukup cepat membuka pintu baginya bahkan ya, sehingga dia datang mengalahkan kota itu, memusnahkannya, bahkan katanya apa? Membelah semua perempuan yang mengandung. Wow, betapa brutal dan keji, saudara-saudara. Tidak ada hubungannya ya, kalaupun ya maksudnya begini. Ini pure adalah suatu semacam taktik terorisme gitu ya. Ini adalah hal yang sering dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, bangsa Asyur, sering dilakukan oleh manusia-manusia lain yang bejat, tapi tidak pernah tercatat ada raja Israel yang berlaku seperti ini. Dan Menahem menjadi yang pertama, dia mencontoh perilaku bangsa-bangsa lain yang begitu bejat ya, menggunakan taktik yang teror, taktik biasanya raja-raja Asyur melakukan hal seperti ini, di mana mereka menggunakan taktik teror. Kalau ada kota yang tidak segera menyerah, itu akan dibantai dengan sangat teror sekali. Wah, orangnya dianiaya, sehingga kota selanjutnya ketakutan, dan daripada seperti itu lebih baik langsung menyerah begitu. Nah, Menahem belajar dari hal-hal seperti ini. Tapi kita tidak usah kaget ketika secara rohani mereka mengkopi atau menyalin perilaku bangsa-bangsa lain. Ya, mereka mengimpor dewa-dewi bangsa-bangsa lain. Mereka tertarik dengan ilah-ilah asing, maka sudah pasti perilaku mereka akan mencontoh perilaku bangsa-bangsa lain juga. Ya, dan ini adalah salah satu alasan yang Tuhan akan kemukakan. Kenapa Tuhan akhirnya membiarkan Israel dihancurkan, diasingkan, dibawa pergi, adalah karena mereka sudah sama dengan bangsa-bangsa Kanaan yang dulunya Tuhan hancurkan dan memakai Israel untuk menghukum mereka. Gitu. Sudah sama. Jadi tiba saatnya bagi mereka untuk dihancurkan juga. Oke, tapi sebelumnya kita baca lebih lanjut lagi tentang si Menahem ini. Kita lihat di ayatnya yang ke-17. Dalam tahun ke-39 zaman Azaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi raja atas Israel yang memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pul, Raja Asyur, datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul, supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Menahem mengeluarkan uang ini atas beban Israel, dan atas beban semua orang yang kaya raya untuk diberikan kepada Raja Asyur. 50 shikal perak dari setiap orang. Lalu pulanglah Raja Asyur dan ia tidak tinggal di sana, di negeri itu. Selebihnya dari riwayat Menahem dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Kemudian Menahem mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka Pekahya, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Dari tindakan dia memusnahkan Tifsah dan membelah perempuan-perempuan yang mengandung, kita sudah tahu bahwa dia adalah raja yang jahat. Dan ini terkonfirmasi di ayat-ayat selanjutnya, di mana Tuhan berkata bahwa dia melakukan apa yang jahat. Bukan hanya jahat secara moral, tapi jahat secara rohani, karena dia tidak menyimpang, dia melanjutkan penyembahan berhala yang dilakukan oleh Yerobeam, yang sebenarnya lebih jahat ya, lebih jahat daripada membelah perempuan yang hamil, karena itu menuntun orang ke dalam neraka, begitu saudara. Dan ya, kita perlu, bukan berarti kita mengecilkan kejahatan moral. Ada banyak kejahatan moral dan kita tidak setuju dengan itu semua. Tetapi kejahatan rohani, ya, di mana mengajarkan kesesatan, ya, mengajak untuk murtad terhadap Tuhan, meninggalkan Tuhan, itu adalah hal yang mendatangkan kebinasaan kekal. Nah, Tuhan menggunakan Asyur untuk mulai menghajar Israel secara geopolitik. Asyur mulai bangkit menjadi superpower pada waktu itu. Dibangun dengan dasar kekerasan dan lain sebagainya.
Mereka mulai menguasai daerah Timur Tengah. Syria mereka hancurkan atau mereka jadikan kerajaan boneka seringkali, dan mereka berlaku yang sama di sini. Dia mulai menyerang Israel, dan Menahem menyogok Raja Pul di sini ya, memberikan padanya 1.000 talenta perak yang dia tarik dari rakyat. Masih ingat bahwa di zaman pemerintahan Yerobeam II, Israel makmur di situ, makmur tapi jauh dari Tuhan, sehingga Nabi Amos, Nabi Hosea memperingatkan mereka, kalian ini yang sudah kaya tapi jauh dari Tuhan. Dan kekayaan tapi jauh dari Tuhan tidak ada gunanya. Dan ketika datang Raja Asyur, Menahem tarik ya dari orang-orang kaya, dari 50 shikal perak satu orang, sogok Raja Asyur. Nah, disogok Raja Asyur puas ya, karena berarti ya Israel tunduk padanya, dan mungkin tiap tahun dibebani upeti dan sebagainya. Yang Raja Asyur inginkan adalah ya kekayaan itu, daripada dia harus pusing-pusing ngatur Israel, mending biarin aja dia yang atur, yang penting dia bayar, begitu kan. Nah, ini tentu akan membuat Israel melarat ya, dan memperkaya Asyur itu sendiri. Sehingga Raja Asyur pulang ya, dan Israel boleh dibilang ya sudah jatuh ke dalam orbitnya Asyur pada waktu itu. Oke, kita lanjut lagi tentang Pekahia sekarang, ayat 23. Dalam tahun ke-50 zaman Azaria, Raja Yehuda, Pekahia anak Menahem menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Lalu perwiranya, yakni Pekah bin Remalia, mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh dia di Samaria di puri istana raja. Beserta dia ada Argob dan Arye, serta 50 orang dari Bani Gilead. Dibunuhnya lah Pekahia, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Pekahia dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Oke, jadi Menahem memerintah 10 tahun, bukan waktu yang lama. Anaknya Pekahia ya kembali mengalami nasib sama seperti Yerobeam, sama seperti Baesa, ya sama seperti yang lain, di mana dia tidak berhasil menurunkan dinasti yang menetap, karena setelah dia mati anaknya naik dan anaknya pun langsung mati. Hanya memerintah 2 tahun dan sekali lagi dibunuh oleh perwiranya. Jadi rupanya di zaman itu menjadi raja Israel itu adalah suatu tindakan yang berbahaya ya. Karena dari 5 raja yang kita bahas di sini, tidak ada satupun yang matinya baik-baik atau mati tenang selain Menahem ya. Zakaria dibunuh, Salum dibunuh, Pekahia dibunuh. Nanti kita akan lihat Pekah gimana ya. Pekah juga dibunuh. Nah, tapi ini sekali lagi memperlihatkan ketidakstabilan, tidak adanya damai sejahtera ya, karena damai sejahtera itu dari Tuhan, saudara. Damai sejahtera dari Tuhan itu pertama-tama akan secara internal dulu dalam diri kita masing-masing, karena kita punya damai dengan pencipta kita. Namun kemudian Tuhan juga berkuasa untuk mengaruniakan damai dengan orang-orang sekitar kita kepada kita ya. Jadi tidak ada damai di Israel karena mereka telah menolak ya, Tuhan menolak damai yang sesungguhnya. Pekahia kembali sama, sudah monoton, boleh kita bilang monoton, bahwa semua raja Israel melakukan yang jahat, tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat ya. Wow. Monotonitas dari kejahatan mereka, sekalipun Tuhan sudah berulang-ulang kasih kesempatan. Tuhan kasih kesempatan, raja berikutnya silakan, kamu bisa lebih baik nggak memimpin Israel? Ternyata tidak ya. Raja selanjutnya, mau nggak kamu memimpin Israel untuk berbalik? Ternyata tidak. Jadi Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan, nabi demi nabi dikirim dan sebagainya. Tapi mereka tidak menyesal. Penghakiman semakin dekat lagi. Dan Pekahia dibunuh oleh seorang namanya Pekah, perwiranya. Nah, ini bisa menimbulkan kebingungan atau kerancuan karena namanya mirip ya. Rajanya namanya Pekahia. Pekahia itu anaknya Menahem. Tapi dibunuh oleh perwiranya namanya Pekah. Jadi Pekah, ada Pekahia. Ya, Pekahia dibunuh oleh Pekah. Dan ya, sekali lagi, menjadi raja Israel adalah profesi yang berbahaya waktu itu. Berbahaya. Harapan hidupnya rupanya tidak panjang di sini. Oke, kita baca tentang Pekah ayat yang ke-27. Dalam tahun ke-52 zaman Azaria,
Raja Yehuda, Pekah bin Remalia menjadi raja atas orang Israel di Samaria. Ia memerintah 20 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dalam zaman Pekah, Raja Israel, datanglah Tiglat-Pileser, Raja Asyur. Direbutnyalah Ion, Abel Bet Maaka, Yanoah, Kedesh dan Hazor, Gilead dan Galilea, seluruh tanah Naftali. Lalu diangkutnyalah penduduknya ke Asyur ke dalam pembuangan. Hosea bin Ela mengadakan persepakatan melawan Pekah bin Remalia, dibunuhnyalah dia. Kemudian dia menjadi raja menggantikannya dalam tahun ke-20 zaman Yotam bin Uzia. Selebihnya dari riwayat Pekah dan segala yang dilakukannya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Jadi kita masuk kepada salah satu raja Israel yang agak belakangan di sini, yang ada banyak dicatat juga di dalam kitab lain, yaitu kitab Yesaya. Karena Pekah ini dia memerintah 20 tahun namanya. Dia juga raja yang jahat, ya. Dan jadi terhadap raja yang jahat ini, Tuhan memakai raja-raja Asyur untuk kembali mengganggu dia. Dan kali ini tidak bisa disogok rupanya, ya. Kalau Pul masih bisa disogok oleh si Menahem, Tiglat-Pileser tidak bisa disogok lagi, dan dia mencaplok wilayah yang cukup luas di sini, ya. Ion segala macam, dan menurut Tawarik dan juga dari catatan Asyur, mereka juga berhasil mencaplok sebenarnya wilayah sebelah timur Sungai Yordan yang tadinya ada wilayah Israel dipegang oleh 2,5 suku, ya, suku Ruben, suku Gad, ya, dan setengah Manasye, gitu. Dan mereka berhasil, ya, mencaplok itu, sehingga sebagian Israel sudah mulai masuk ke dalam pembuangan di sini. Wow, luar biasa, ya. Dan selain itu Tuhan juga memakai Pekah untuk menyerang ke selatan, ya. Jadi menarik bahwa Pekah diserang oleh Asyur, Pekah sendiri menyerang ke selatan, menyerang ke Yehuda. Itu di zamannya Ahaz nanti, dan itu salah satu pergumulan Ahaz, di mana dilayani oleh Nabi Yesaya. Yesaya bilang sama Ahaz, berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan segera mengalahkan Pekah ini, ya. Tapi rupanya Ahaz tidak mau. Ahaz lebih berkata, saya tidak mau berbalik pada Tuhan. Lebih baik saya bikin kong kali kong, bikin konspirasi dan minta bantuan Asyur, karena kita ingat Asyur memang sudah banyak menekan si Pekah, gitu. Jadi pemikiran Ahaz adalah, ya lebih baik saya mengandalkan Asyur, biar Asyur kalahkan Pekah, maka masalah saya selesai. Tapi ya saya bilang salah itu, ya. Kamu mengandalkan Asyur, Asyur akan bikin kamu pusing juga, begitu. Andalkan Tuhan. Kalau kamu andalkan Tuhan, maka Tuhan akan bantu kamu. Tuhan akan urus si Pekah ini, dan Pekah ini akan Tuhan kalahkan. Dan bahkan salah satu nubuat yang sangat terkenal mengenai Immanuel, ya, nubuat tentang Yesus Kristus yang ada di dalam Yesaya. Coba kita buka Yesaya pasalnya yang ke-7, itu diucapkan dengan background ini. Kalau kita baca Yesaya 7 ayat 1, dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu, ya, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Jadi dalam konteks inilah Yesaya berkata, Ahaz, percayalah sama Tuhan, minta saja tanda sama Tuhan, apa saja Tuhan akan genapkan. Dan Ahaz tidak mau minta tanda, tapi Tuhan kasih tanda, yaitu akan lahirnya seorang anak, ya, seorang anak akan lahir dari seorang perawan, dari seorang perempuan muda, dan akan dinamai Immanuel. Tentu penggenapan ultimate dari nubuat ini adalah Yesus Kristus. Oke, kembali ke dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-15 di sini. Akhirnya Pekah dikalahkan dan dibunuh oleh Hosea. Oke, dan sekarang kita masuk ke Yotam di sini, ya. Yotam, kita lihat ayat 32 sampai ayat yang ke-38. Dalam tahun kedua zaman Pekah bin Remalia Raja Israel, Yotam anak Uzia anak Raja Yehuda menjadi raja. Oke, sekali lagi Azaria sudah disebut Uzia juga di sini.
Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa anak Zadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uzia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumahnya. Selebihnya dari riwayat Yotam, apa yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Mulai zaman itu Tuhan menyuruh Rezin, raja Aram, dan Pekah bin Remalia menyerang Yehuda. Kemudian Yotam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, bapa leluhurnya. Maka Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Oke, jadi sesudah kita melihat ya 5 raja yang silih berganti di dalam 52 tahun pemerintahan Uzia yang stabil, akhirnya kita masuk kepada raja Yehuda yang selanjutnya, yaitu setelah Uzia, namanya Yotam di sini. Yotam menggantikan Uzia. Tentu sekali lagi ada ekspektasi dia akan seperti apa ya. Orang sudah tahu Uzia, orang sudah tahu stabilitasnya, Yotam bakal bagaimana gitu kan. Dan ini sebenarnya tergantung apakah Yotam mengikuti Tuhan atau tidak. Nah, puji syukur kita temukan bahwa dia mengikuti Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nama ibunya disebut juga Yerusa anak Zadok katanya. Dan dia melakukan apa yang benar tepat seperti yang dilakukan Uzia. Nah, kita bertanya-tanya juga ya, si Amazia itu kan Yoas, kita mulai dari Yoas ya. Yoas awalnya baik, akhirnya buruk. Ya, Amazia awalnya baik juga, akhirnya buruk juga. Uzia awalnya baik juga dan di akhir dia ada melakukan kesalahan. Nah, Yotam apakah akan melanjutkan pola seperti itu? Kita was-was di sini. Tapi puji syukur Alkitab tidak mencatatkan hal seperti itu sih. Ya. Tidak mencatatkan bahwa ada penyimpangan besar di akhir hidup Yotam gitu ya. Jadi dalam hal ini Yotam bagus begitu. Bahkan namanya Yotam sendiri artinya Yo itu kan dari Yehova sebenarnya, singkatan Yeho ya. Yotam itu artinya, Tam itu artinya sempurna atau tidak bercacat. Jadi Yehova sempurna atau tidak bercacat ya. Sehingga saya pernah membaca ada komentator yang berkata bahwa Yotam ini satu-satunya raja Yehuda yang tidak dicatatkan kesalahannya. Ya, bukan berarti bahwa dia tidak punya kesalahan. Kita tahu semua manusia punya kesalahannya, tapi tidak dicatatkan kesalahannya. Gitu. Oke, dan kita lihat di sini, ya bukit-bukit pengorbanan masih belum dijauhkan. Ya tentu itu suatu kelemahan juga sih. Ya, tapi bukan suatu kesalahan besar bagaimana dalam konteks waktu itu, gitu ya. Karena ini melanjutkan sebenarnya ketidakmampuan raja-raja sebelumnya. Dia melakukan satu hal, dia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Nah, pintu gerbang tinggi ini pintu gerbang yang menghadap kepada istana raja menurut skema. Dan ini menarik karena ada raja-raja yang mengabaikan bait suci. Ya, raja-raja jahat biasanya mengabaikan bait suci. Ada raja seperti Uzia bapaknya yang terlalu ini, bukan mengabaikan bait suci tapi malah mau mencaplok bait suci. Artinya dia mau bertindak sebagai imam seperti Uzia tadi kita lihat bapaknya. Nah, dua-duanya salah, mengabaikan bait suci salah, mau caplok bait suci salah. Yotam di sini dia tidak mengabaikan bait suci, dia tidak mencaplok bait suci, tapi dia peduli dengan bait suci. Dan dia mau punya akses yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Dia mau perjalanan dari rumahnya ke bait suci itu lancar dan sebagainya. Dia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Ini adalah hal yang positif ya. Dan ya, hari ini juga orang-orang yang imannya semakin positif, dia akan semakin rindu untuk punya akses yang lebih baik kepada firman Tuhan, akses yang semakin baik kepada jemaat. Ketika dia membuat keputusan masalah tempat tinggal dan sebagainya, dia mempertimbangkan apakah saya dekat dengan jemaat yang benar, apakah saya bisa giat bagi Tuhan di dalam suatu jemaat yang benar atau tidak. Gitu. Oke, dan dengan demikian kita selesai ya membahas pasal ini. Ada banyak raja di sini di pasal ini yang kita bahas, mungkin lebih banyak dari semua pasal-pasal yang lain yang pernah kita bahas di 2 raja-raja. Namun dari semua mereka kita belajar bahwa Tuhan berdaulat penuh, ya Tuhan akan menilai kita semua, ya, dan bukan hanya raja yang akan dia nilai, tapi semua manusia. Karena kita pun raja, kita raja atas hidup kita minimal, kalau bukan raja atas orang lain pun. Dan Tuhan ingin kita menjalankan pemerintahan kita atas hidup kita, ya, mungkin atas keluarga kita. Kalau Anda seorang suami,
atas anak-anak Anda kalau Anda seorang istri atau seorang ibu, ya. Atas jemaat Anda adalah pemimpin kalau Anda seorang gembala atau penginjil, ya. Mungkin atas rakyat kalau Anda di pemerintahan, ya. Tuhan ingin kita melakukan semuanya dengan baik. Baik, saya Dr. Hansen Liao undur diri dulu. Tetap lakukan firman Tuhan, tetap belajar firman Tuhan. Amin. Maranatha.